percuma ya, uang itu nggak bisa untuk terlalu banyak hal juga sebenarnya. Kalau lu mau ngomong gua di posisi gua sekarang sama kita ngomong konglomerat yang mungkin disebut misalnya Sembilan Naga, itu secara kehidupan itu tidak banyak yang berbeda. Tapi mereka itu bisa tolong jauh lebih banyak orang dibanding gua. Kalian paham dengan apa? Buka lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan mereka tuh perusahaan yang mengemploy ribuan bahkan ratusan ribu karyawan. Kalau secara lifestyle mungkin gue rasa nggak terlalu berbeda ya. Gue bisa beli mobil yang mereka beli, gue bisa punya tempat tinggal yang mereka punya, gue bisa punya semua yang mereka punya. Kalau kita ngomongin secara egois diri sendiri. Tapi kalau untuk ke masyarakat, mereka jauh lebih banyak ya mengerjakannya dibanding gue. Jadi itu, uang itu bukan cuma sekedar untuk diri sendiri. Kalau gue uang untuk diri sendiri, gue matiin kamera ini sekarang dan sudah selesai. Gue pengen bilang ke gue yang dulu bahwa uang itu adalah sebuah alat ya, bukan tujuan akhir. Lu mau pakai uangnya untuk apa? Jangan cuman uang ya, harta yang lu taruh di bank. Gue tuh selalu mikir dulu, harga diri misalnya gue pribadi itu dari rekening bank yang gue punya. Ketika gue punya 10 miliar pertama, gue senang. 100 miliar pertama, gue lebih senang lagi. 1 triliun, gue ngerasa kayak gue achieve something. Tapi setelah lewat ke jenjang-jenjang berikutnya, gue baru sadar di situ bahwa uang itu bukan cuman sekedar tujuan akhir ya, tapi alat untuk lu jadi bermanfaat untuk orang lain. Gue akan bilang ke Timothy yang dulu bahwa hidup itu tidak adil. Dulu tuh gue suka tanya kenapa. Kadang misalnya, ya namanya hidup, selalu ada sial yang datang di hidup lo. Gue selalu tanya, kenapa hal ini diizinkan ada di hidup gue? Tapi lama-lama gue, seiring pengalaman gue, ya diterpa badai, macam-macam lah yang gue udah alami di hidup gue. Kalian yang lihat gue di kamera ini, oh, kesannya nggak pernah ada masalah, sukses-sukses. Enggak, gue itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya, gue lebih banyak kesandung, ya, jatuh, kena musibah dibanding yang kalian lihat nih, sukses seperti sekarang. Jadi jawabannya adalah hidup itu memang tidak adil, karena lu harus telan nih buat Timothy yang 17 tahun, lu telan bahwa hidup itu tidak adil. Kadang lu ditampar dari tempat yang lu nggak tahu. Tapi lu harus jadiin itu semua itu jadi bahan pelajaran. Apa yang lu bisa kontrol, lu fokus di situ. Ini penyakit nih dulu gua. Jangan jadi Superman. Gua tuh dulu mikir gua adalah seorang Superman. Ya, 17 tahun, gua mau pegang kameranya sendiri, gua mau ngeditnya sendiri, gue mau bikin agensi gue sendiri, gue jadi akuntannya sendiri, gue orang finance-nya sendiri, ya, gue orang sales-nya sendiri, gue orang marketingnya sendiri, semuanya sendiri, sendiri, dan sendiri. Di hidup ini lu nggak butuh jadi Superman, tapi lu butuh super team. Jadi jangan bergantung sama diri lu sendiri, karena itu penyakit itu. Jadi orang-orang baru mulai usaha pasti paham. Dia ngerasa karena dia yang paling pintar, dia bisa semuanya, jawabannya enggak. Lu harus bisa delegasi ke orang-orang yang lebih pintar dari lu di bidangnya mereka sendiri-sendiri. Karena nggak ada ya yang jago dalam 10 bidang gitu. Elon Musk aja gue sebut cuma dua, sales dan juga engineering. Dia nggak jago di banyak bidang yang lain. Ketika ada orang yang lebih jago, ya lu serahkan ke orang yang lebih jago. Jangan ngerasa lu mau kokop semuanya sendiri ya, karena itu adalah pikiran yang orang-orang baru mulai usaha biasanya. Mereka pikir semuanya bisa dikerjakan sendiri dan mereka paling jago di semua bidang. Padahal jawabannya tidak, banyak yang lebih jago dari kamu.